Bisa menampilkan share screen-nya. Oke, sudah terlihat pada layar. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada tim satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama di sini kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sunarti dari Prodi Akuntansi, dan dari kelompok saya ini di Ketut Alit Pramita Diari, Darisma Pupitasari Nadia Safira Julia Azahra Pangka Catrin Salvina. Next. Next. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu akan menjelaskan tentang deskripsi usulan bisnis yang kami buat. Nah, di sini kami memberi judul pada pitch deck dari kelompok kami dengan judul Pandang Sambal Pindang. Nah, pindang yang kami buat itu adalah olahan ikan dengan cara kombinasi perebusan dan penggaraman. Dengan ikan pindang itu adalah ikan yang diawetkan dengan cara pemindangan dan kadar guram yang rendah. Ada beberapa ikan yang dapat diolah dengan pemindangan, itu salah satunya yaitu ikan tongkol. Nah, dalam produk kami, kami mengolah dalam bentuk pemindangan itu yaitu ikan tongkol. Nah, ikan tongkol yang kami konsumsi yaitu dari daerah Kenjeran, karena lokasi yang kami tempuh dari daerah Kenjeran itu dapat mempermudah kami untuk dijadikan pertimbangan bagi kami. Kenapa kami memilih ikan tongkol? Karena ikan tongkol itu aman dikonsumsi bagi masyarakat dan memiliki banyak manfaat. Salah satunya itu meningkatkan kesehatan jantung pada orang dewasa dan mencegah gangguan otak, mencegah anemia, dan mencegah obesitas. Perkiraan 1 kilo ikan tongkol itu sekitar Rp70.000. Nah, yang dapat membedakan produk kami dengan produk lainnya itu uh, dalam membuat sambal tersebut. Biasanya dalam produk lain itu baunya amis yang menyengat, tapi dalam produk kami memiliki inovasi baru untuk menghilangkan bau amis yang menyengat. Dan dalam produk kami hanya ingin membuat sambal tersebut hanya dagingnya.
kami membuat sambal pindang itu dikarenakan banyak manfaat di kalangan muda, terutama bagi mahasiswa atau anak-anak yang kos. Next. Next. Kemudian kami akan menjelaskan matriks BMC dari sambal pindang kami. Yang pertama adalah customer segments, di mana sasaran dari sambal pindang kami adalah masyarakat dalam rentang umur 14 sampai 45 tahun, seperti pelajar, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, dan ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua adalah value proposition, di mana sambal dengan campuran utama ikan pindang tongkol kami akan kami suwir dan dipadukan dengan aneka rempah-rempah yang memberikan sensasi pedas dan nendang di lidah. Kemudian sambal pindang kami juga terdapat 2 varian bentuk, yakni sambal basah dan sambal kering, yang di setiap bentuknya ini akan kami berikan level tingkat kepedasan masing-masing. Selain itu, sambal kami juga praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Untuk yang ketiga yakni channels, jalur pemasaran dari sambal kami yakni secara offline dengan menyebarkan produk kami di kampus dan masyarakat sekitar, dan untuk online-nya kami akan membuka media sosial seperti akun TikTok, Shopee, dan Instagram untuk media pemasarannya. Untuk selanjutnya ada customer relationship. Kami membangun hubungan dengan pelanggan dengan cara komunikasi yang baik, dan untuk pembelian sambal dalam jumlah tertentu, pasti akan kami berikan bonus. Yang kelima, ada aliran pendapatan. 1 bulannya bisa kami dapat Rp1.078.000, 1 tahun sebanyak Rp12.936.000, 2 tahun bisa didapat Rp25.872.000, dan untuk 3 tahun sebanyak Rp38.808.000. Untuk key resource-nya, yang pertama kami membutuhkan modal. Selanjutnya ada bahan baku dari sambal kami, seperti ikan pindang tongkol, cabai rawit, garam, gula pasir, gula merah, bawang putih, minyak goreng, dan tomat. Dan untuk yang terakhir, kemasan yang kami gunakan yaitu toples cup. Selanjutnya ada activities. Yang pertama, produksi pembuatan bahan baku sambal menggunakan ikan dan bumbu-bumbu fresh pembuatan sambal pindangnya. Kedua, penjualan serta promosi dilakukan secara online dan juga offline. Ketiga, pelayanan konsumen akan menerima pelayanan yang ramah dan fast respon, baik online maupun offline, serta menerima kritikan dan saran dari konsumen. Lalu ada key partners, nelayan ikan pindang tongkol di Surabaya, distributor cabai di Surabaya, toko kelontong, dan rumah makan. Lalu ada cost struktur. Yang pertama, HPP produk sekitar 12.000, HPP penjualannya sekitar 13.000, variabel cost-nya 830.000, dan overhead cost 150.000. Nah, sekian dari presentasi yang kami yang udah pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk tim dari Sanda atas presentasinya. Tentu saja tanya jawab akan ada di akhir sesi setelah presentasi ya kepada Bapak Ibu dosen. Jadi biar semua tim presentasi terlebih dahulu, baru kita buka sesi tanya jawab. Dan untuk semua tim diinformasikan bahwa untuk presentasi maksimal selama 5 menit dan diharapkan seefisien mungkin untuk mempresentasikan deck masing-masing. Jadi bisa
untuk presentasinya bisa diefisiensikan, mulai mungkin dari penjelasan dari latar belakang hingga metrik BMC. Oke, baik. Selanjutnya itu tim tahu. Untuk tim tahu, apakah sudah siap? Sudah. Halo, tim tahu. Sudah siap. Baik, bisa Sasti? Baik, waktu dan tempat saya persilakan pada tim tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Mutiara Sari dari Prodi Akuntansi. Selanjutnya, saya akan perkenalkan tim kami. Pertama, ada Henita dari Prodi Akuntansi dan juga ada Putri Nugrahini dari Prodi Akuntansi. Untuk mengenai produk kami akan dijelaskan oleh tim saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari ketua tim kami, yaitu mengenai arti dawuh. Wedang uwuh dawuh adalah minuman atau dalam bahasa Jawa disebut wedang, yang berasal dari tanaman rempah Indonesia. Dawuh sendiri adalah singkatan dari nama wedang ini, yaitu wedang uwuh. Selain itu, dawuh juga memiliki arti, yaitu kegiatannya bertujuan untuk menjaga dan melestarikan di mana sesuai dengan tujuan ide bisnis ini. Wedang uwuh merupakan minuman khas dari Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Menurut masyarakat sekitar, wedang ini dulunya menjadi sajian khas para raja untuk menjamu tamunya. Oleh karena itu, wedang uwuh harus dijaga dan dilestarikan. Yang selanjutnya yaitu bahan-bahan untuk membuat dawuh. Yang pertama yaitu kayu sedang, yang kedua yaitu jahe, yang ketiga yaitu gula batu, yang keempat cengkeh, yang kelima daun pala, yang keenam kayu manis, yang ketujuh serai, dan yang kedelapan kapulaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Teman saya. Baik, selanjutnya mengenai deskripsi ulasan bisnis. Manfaat mengonsumsi dawuh berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa wedang uwuh mengandung banyak khasiat untuk kesehatan. Hal ini karena bahannya yang merupakan gabungan dari herban, maka selain rasanya nikmat, minuman ini juga memiliki manfaat bagi kesehatan, kebugaran tubuh. Wedang uwuh juga memiliki manfaat yang bisa menghangatkan badan, mengurangi kolesterol, menghilangi rasa capek, serta berguna bagi kesehatan bagi antioksidan, mencegah dan mengobati masuk angin, menyegarkan badan, dan memperlancar peredaran darah. Next. Deskripsi ulasan bisnis. Berikut adalah gambaran produk dan kemasan dawuh. Selanjutnya, berikut adalah metrik BMC dari dawuh. Yang pertama, ada customer segment. Customer kita di seluruh kalangan remaja, dewasa, dan orang tua, serta target pasar produk ini untuk dapat diekspor ke luar negeri dan memperkenalkan rempah-rempah Nusantara di mata dunia. Selanjutnya, ada values profession, yaitu mudah untuk disajikan tanpa melalui proses yang rumit dengan mengumpulkan bahan-bahan dan membuat sendiri. Kandungan dalam produk ini yang banyak memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, serta menjaga dan melestarikan rempah Nusantara sampai ke mancanegara. Yang ketiga, channel. Produk ini dapat diperkenalkan kepada konsumen melalui media sosial, baik dari dalam negeri dan luar negeri. Promosi produk dapat melalui berbagai merchant seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Alibaba, Amazon, serta website luar negeri juga. Selanjutnya, yang keempat, ada customer relationship. Untuk pembukaan awal,
dapat promo buy one get one dan akan ada promo minimal pembelian 200.000 dengan voucher cashback 50.000. Bagi konsumen atau pelanggan tetap mendapatkan free merchandise dan masih ada promo lain di setiap tanggal yang bersangkutan dengan hari-hari besar seperti peringatan Hari Rempah Nasional yang diperingati setiap tanggal 1 Desember. Yang kelima ada review stream, yaitu di sini kita menyediakan 2 paket. Yang pertama yaitu paket premium yang dimana dengan harga 35.000 dan untuk paket reguler dengan harga 25.000. Yang keenam, key research. Kita terdapat ada alat produksi, yang dimana alat produksi digunakan untuk produksi. Dan kita juga ada SDM, meliputi marketing, produksi, dan bagian admin. Dan juga ada elektronik yang kita gunakan seperti smartphone dan komputer. Selanjutnya, key activities. Di bagian marketing, kegiatan yang kita lakukan yaitu promosi dan mencari pelanggan. Sedangkan di bagian produksi, kita membeli dan mengelola bahan. Di bagian alat produksi, yaitu pengguna memproduksi dan mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Di bagian elektronik, kita menunjang pemasaran dan mencatat penjualan dan pengeluaran yang berhubungan dengan usaha. Selanjutnya, key partners. Kita dapat berpartners dengan supplier bahan baku, yaitu kita membeli bahan baku di pasar-pasar untuk mendapatkan kualitas dan harga yang sesuai. Dan juga kita dapat membelinya di merchant. Selanjutnya, untuk cost total di sini terdapat total HPP yang kita perlukan ketika kita memproduksi 20 paket premium dan 30 paket reguler. HPP yang dibutuhkan adalah 1.087.400 yang dimana biaya operasional yaitu 150. Sehingga total biaya yang kita keluarkan sekitar 1.237.400 dan dimana estimasi keuntungannya 212.600. Berikut rincian dari HPP setiap produk paket yang telah kita tentukan. Sekian presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim kedua atas presentasinya. Oke, selanjutnya kita memasuki kelompok ketiga, yaitu dari tim juristetik. Kepada tim juristetik, apakah sudah ready? Sudah siap? Sudah siap, Kak. Baik, bisa langsung share screen ya. Mohon maaf, saya share screen menggunakan HP ya, Kak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Saya Ayu Rizky Liftriani dari Fakultas Psikologi dan di sini ada rekan saya Farep Prameswari dari Fakultas Hukum. Di sini kami akan mempresentasikan tentang produk kami, yaitu Juristetik. Nah, Juristetik itu adalah hijab yang kami beri corak dengan batik ekoprint. Ekoprint sendiri bentar. Oh iya, bentar, Kak. Bentar. Atau mau kan bantu share screen? Oh, sudah. Sudah. Baik. Print merupakan teknik mencetak, mewarnai, dan membuat produk menggunakan bahan alami. Motif dari ekoprint sendiri bisa dihasilkan dari daun-daun yang ditempelkan pada kain sehingga menghasilkan warna corak alami. Tentu saja yang kami gunakan untuk batik ekoprint ini adalah daun-daun yang mempunyai pigmentasi warna sehingga ketika ditempelkan pada kain bisa menghasilkan warna dan kita cetak untuk menjadi sebuah corak pada sebuah kain itu. Nah, kami menggunakan ekoprint ini
untuk mengangkat manfaat dari ekoprint sendiri seperti mengurangi limbah tekstil sehingga ramah lingkungan karena menggunakan bahan alami yang tidak meninggalkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Ekoprint sendiri bisa diaplikasikan di beberapa jenis kain, salah satunya kain voile. Kain voile itu terdiri dari 100% serat katun sehingga memiliki tekstur ringan dan lembut. Sehingga jika hijab bahan voile yang dipadukan dengan ekoprint bisa menambah kesan sederhana namun terlihat elegan dan corak estetik yang banyak disukai oleh berbagai kalangan, terutama kaum muda. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang customer segment. Yang pertama, ini target pasar kita untuk perempuan dari usia remaja sampai dewasa, terutama umur 12 sampai 50 tahun. Yang kedua, value proposition. Produk geoestetik terbuat dari bahan voile yang merupakan bahan yang mengandung 100% serat katun sehingga memiliki tekstur lembut, tidak licin, ketika digunakan mudah dibentuk dan diatur. Kualitas jahitan pada bahan voile juga memakai jahit tepi agar kain hijab tidak mudah rusak. Motif yang kami pakai bisa menambah kesan elegan dan simpel pada waktu bersamaan, serta warna yang netral juga cocok dipadukan dengan berbagai jenis motif dan warna baju. Yang ketiga adalah channels. Kita memasarkan produk kami melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, Story, WA. Yang kedua, ada e-commerce atau marketplace, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, atau TikTok Shop. Yang keempat adalah customer relationship. Kita memberikan diskon follow toko Your Aesthetic. Dan yang kedua, voucher diskon 5% dalam pembelian minimal 100.000. Yang ketiga, diskon hari-hari besar tertentu, seperti Harbolnas, seperti itu. Yang kelima ada revenue streams, omset dari penjualan produk Your Aesthetic. Misalnya dalam 1 bulan terjual sebanyak 50 pieces, produk seharga 43.000. Dengan demikian revenue streams tersebut menghasilkan 43.000 dikali 50 pieces yaitu 2.150.000. Yang keenam adalah key resource. Merek produk Your Aesthetic. 2. Harga jual produk per item 41.200. Biaya operasional seharga Rp112.200, HPP 991.200, omset penjualan dalam 1 bulan seharga 1.236.000. Yang ketujuh adalah key activities, pengadaan bahan baku, produksi, promosi, dan pengembangan produk. Key partners, kami bekerja sama dengan pemasok bahan baku, pemasok kemasan, dan marketplace. Yang terakhir adalah cost structure. Biaya operasional kita mencapai 112.200. Terus HPP total kita menjadi 991.200. Sekian, terima kasih dari kami. Terima kasih atas waktunya dan presentasinya tim Estetik. Selanjutnya yaitu dari tim Hatisari. Kepada tim Hatisari, apakah sudah siap? Siap. Baik, dipersilakan waktu sudah tepat.
Apakah di layar udah ada Kak gambarnya? Belum. Teman-teman, jika terkendala device untuk share screen, bisa dibantu bikin dokumennya di chat room, nanti kami bantu share screen kan. Mohon izin saya kirim link di chat. Belum muncul linknya. Sebentar. Apa udah muncul linknya? Oke, mohon ditunggu ya. Terima kasih. Baik, bisa dimulai, tim Hatisari. Halo tim Hatisari. Baik, mohon maaf tadi ke-mute. Baik, terima kasih. Izinkan saya presentasi. Sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on cam karena ada kendala. Baik, di sini saya ada 2 anggota. Yang pertama saya sendiri Amelia Putri Rosari dari Fakultas Psikologi dan juga Ardan Wisnu Febrianto dari Fakultas Psikologi. Lanjut. Lanjut. Ini ada deskripsi usulan bisnis. Hatisari ini sebuah brand kami yang mengembangkan bisnis dari bahan dasar clay. Nah, clay sendiri merupakan tanah liat. Clay ini memiliki tekstur yang lentur, halus, dan juga bisa mengeras. Dan dari tekstur yang mudah dibentuk sesuai kreativitas yang kita inginkan. Dan dapat dijadikan permainan untuk media dan proses pembelajaran pada anak-anak. Di masa kini, anak-anak ini membutuhkan suatu media untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah, di bisnis saya ini, clay ini kerajinan tangan yang jarang dilirik oleh masyarakat.
dan sudah mulai menurun di pasaran. Oleh karena itu, kita ingin mengembangkan bisnis tersebut dengan kreasi dari bentuk-bentuk dan variasi warna yang bermacam-macam agar lebih menarik di mata anak-anak dan juga kalangan masyarakat. Lanjut. Lalu di customer segment ini, segmen umumnya ini untuk semua kalangan, segmen khususnya generasi milenial dan generasi Z. Value proposition, Hati Sarik ini merupakan suatu karya dari bahan dasar clay yang kami perjualkan sebagai hiasan dan dapat dipergunakan. Clay kami memiliki berbagai macam bentuk dan warna yang dapat memberikan kesan estetik ya kalau zaman sekarang bilangnya untuk ruangan. Lalu yang ketiga, key channels. Ini kami mempromosikan menggunakan media sosial dan mengikuti bazar-bazar gitu. Lalu yang keempat, customer relationship. Di sini kami memberikan greeting card kepada customer. Lalu penjualan online menjawab pertanyaan customer dengan fast respon. Karena sekarang kalau orang-orang membeli tapi pelayanan kita lambat, orang-orang otomatis tidak suka gitu ya gimana. Karena pelayanannya yang lambat. Lalu memberikan ketentuan minimal belanja akan mendapatkan voucher untuk menukarkan gift. Gift kami ini ada bermacam-macam. Nanti kita akan menggunakan mode spin untuk lihat keuntungan. Kalian akan mendapatkan gift apa dari pembelian kami. Lalu yang kelima ada revenue streams. Ini 1 bulannya kami mendapatkan 908.505. Dan untuk 1 tahunnya 10.902.60. Dan untuk 2 tahun kami mendapatkan 21.804.120. Untuk key research ini ada modal dan clay yang sebagai bahan dasar. Lalu yang ketujuh ada key activity. Ini pembuatan dengan bahan utama clay, lalu dilakukan secara offline dan online. Kalau online ini kita menggunakan marketplace dan media sosial seperti Instagram. Lalu kita juga update ketersediaan barang. Untuk key partner, ini kita ada di Gramedia karena di sana cukup lengkap ya produk. Lalu yang terakhir ada cost structure. Ini HPP produknya 380.500, HPP penjualannya 65.367 dan variabel cost-nya 980.500. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih atas tim dari Hati Sarik atas presentasinya. Selanjutnya kita memasuki tim yang kelima yaitu tim scraper. Apakah tim scraper sudah siap? Sudah siap, Kak. Dipersilakan waktu dan tempat. Saya persilakan. Baik, Kak. Apakah screen-nya sudah terlihat? Sudah. Sebelumnya, saya minta maaf, Kak, karena nggak bisa pakai background karena ada suatu kendala. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu staf BK, yang saya hormati, Bapak Ibu dosen pembimbing, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Wanda Widiantika. Wanda Widiantika dan kedua rekan saya
yaitu Yesi Octavia dan Kinkin Setiawati. Baik, kami akan memaparkan ide usaha kami yang berjudul Scrap Paper, upaya pengurangan limbah kertas dalam usaha terwujudnya Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi, Scrap Paper atau Scrap Paper merupakan brand nama yang kami berikan pada ide usaha kami dengan menggunakan bahan dasar limbah kertas yang dari distributor. Kami mengolahnya kembali menjadi suatu benda yang memiliki nilai karya seni serta nilai estetika. Selain menjadi peluang usaha, tujuan lain dari yang kami berikan adalah untuk mengupayakan dalam mengurangi greenhouse effect atau efek gas rumah kaca, penghematan ruang di TPA, serta secara tidak langsung ide usaha yang kami berikan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan TPB atau Sustainable Development Goals di Indonesia, khususnya tujuan ke-15 dari SDGs yaitu ekosistem daratan yang memiliki 12 target yang ingin dicapai secara global. Selanjutnya, dalam segi produk, keunggulan yang kami miliki adalah memiliki kualitas kertas yang premium, motif kertas yang estetik, yang beragam, dan memiliki beberapa keunggulan yang berbeda di setiap jenis produknya. Berikut merupakan beberapa produk ide bisnis kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada produk handicraft. Handicraft itu sendiri ialah jenis souvenir yang menggunakan kertas daur ulang yang dibuat secara kreatif, sekreatif mungkin dengan menggunakan pendukung lainnya seperti hiasan tambahan yang dimasukkan ke dalam wadah kaca agar menambah nilai estetika. Dengan begitu, produk yang kami buat dapat bertahan lama dan tentunya sangat cocok sekali sebagai sebagai hadiah untuk kenangan atau momen spesial. Next. Selanjutnya, yang kedua yaitu journal kit. Produk yang kami buat berukuran A5 dan B5. Produk ini didukung dengan perlengkapan set stiker dan yang estetik dan kemungkinan yang tentunya akan kami sediakan dalam jurnal kit ini kami juga menyediakan beberapa desain cover yang tentunya sangat milenial. Next. Ini adalah contoh stiker set dari produk kami. Next. Ini contoh cover jurnal dari kami. Ada 3 pilihan desain yang sudah kami sediakan. Next. Selanjutnya, yang ketiga ialah kertas daur ulang. Kertas daur ulang ini kami proses dengan beberapa bahan tambahan lainnya seperti bunga, daun, serta pewarna agar motif dan tekstur dari kertas daur ulang ini memiliki ciri khas tersendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel matriks BMC ini. Yang pertama adalah customer segment. Dalam customer segment ini kita memiliki 3 poin. Yang pertama, pelajar atau mahasiswa. Yang kedua, pekerja atau masyarakat di berbagai kalangan. Yang ketiga, masyarakat di berbagai kalangan. Selanjutnya, yang kedua yaitu customer relationship. Dalam customer relationship ini, kita mempunyai potongan harga untuk pameran atau festival. Selanjutnya, yang ketiga ada value proposition. Dalam value proposition ini, kita terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu tersedia dalam berbagai varian. Yang kedua, dapat memesan hanya kertas. Yang ketiga, dapat memiliki kualitas warna dalam kertas yang khas. Selanjutnya, yang keempat, ada key activities. Dalam ini, kita memiliki 3 poin. Poin pertama, mendapatkan bahan baku untuk pembuatan kertas.
Poin kedua, membuat kertas berkualitas tinggi. Serta poin ketiga, mempertahankan kualitas dan lebih menginovasikan varian. Yang kelima, Key Partners. Dalam Key Partners ini, kita mengambil supplier bahan makanan, supplier kemasan pembungkusan, penyelenggara pameran, serta yang terakhir, event aplikasi belanja online. Selanjutnya, yang keenam, Key Resources. Dalam Key Resources ini, kita ada 3 poin. Poin pertama, alat dalam pembuatan. Yang kedua, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Poin ketiga, supplier bahan baku yang terpercaya. Yang selanjutnya ada channels. Dalam channels ini, maaf Wanda, dalam channels ini ada 3 poin, yaitu kita dapat membuka media sosial, yang kedua aplikasi belanja online seperti Shopee, yang ketiga festival pameran. Selanjutnya, ke struktur. Dalam konstruktur ini, yang pertama ada total RAB senilai Rp3.300.700. Yang kedua, modal kapital senilai Rp1.581.700. Yang ketiga, modal operasional senilai Rp3.248.000. Yang keempat ini ada HPP. HPP ini kita terbagi menjadi 3 produk. Yang pertama, kertas daur ulang senilai Rp1.620.000. HPP buku jurnal senilai Rp6.780.000. HPP souvenir senilai Rp7.038.000. Selanjutnya, kita ada penjualan bersih senilai Rp15.438.000. Laba kotor senilai Rp2.382.000. Biaya operasional senilai Rp487.500. Yang terakhir, laba bersih Rp1.894.500. Selanjutnya ada revenue stream. Dalam revenue stream ini kita ada 2, yaitu modal sendiri dan hasil penjualan. Sekian presentasi dari scrap paper kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada tim scraper atas presentasinya. Kita masuk ke tim selanjutnya, yaitu tim pentol sayur Mas Bro. Apakah sudah siap? Ya Kak, sudah siap. Waktu dan tempat saya persilakan Kak. Sudah terlihat Kak? Sudah Kak. Sudah Ya, terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok penjualan produk pentol sayur Mas Bro, di mana ketua tim kita adalah Amelia Vega Buana, dan saya sebagai anggota Andi Mas Kamat Senjaya. Pentol Mas Bro merupakan pentol yang berbahan utama sayuran seperti sawi, wortel, brokoli, bayam. Penambahan sayur tersebut karena mengandung nutrisi, kaya vitamin dan mineral, rendah kalori dan tinggi serat sehingga mampu mencegah, mengobati berbagai penyakit, dan bagus juga sebagai cemilan untuk diet. Kami menciptakan pentol Mas Bro kami menciptakan pentol Mas Bro berbeda dengan pentol pada umumnya, dikarenakan inovasi kami dengan menambahkan sayuran dengan tujuan menggerakkan budaya masyarakat untuk selalu atau gemar makan sayur. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang banyak kalangan muda yang seharusnya pada umur mereka belum terkena penyakit kolesterol, namun beberapa dari mereka sudah terkena penyakit kolesterol disebabkan terlalu banyak mengkonsumsi minyak-minyakan atau seperti makanan-makanan cepat saji, sehingga kami menciptakan inovasi berupa pentol Mas Bro yang semoga dengan inovasi kami ini dapat mencegah atau dapat menurunkan tingkat kolesterol pada remaja.
berikut adalah matriks BMC, di mana kami meletakkan produk kami pada toko camilan terdekat, Shopee, Grab, dan Gojek. Untuk Shopee, Grab, dan Gojek, kami memikirkannya dikarenakan pada zaman saat ini semakin banyak calon customer yang tidak ingin ribet untuk pergi ke toko hanya untuk membeli sebuah produk. Sehingga kami melayani 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 calon customer kami secara online seperti Shopee, Grab, dan Gojek sehingga dapat diantarkan di depan rumah mereka. Kami menciptakan pentol sayur Mas Bro ini untuk menciptakan makanan sehat dan berkualitas. Dan untuk menciptakan itu kami perlu mendaftarkan produk kami pada MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan untuk menciptakan budaya hidup sehat. Yang kami butuhkan berupa modal, sumber daya manusia, distributor sayuran dengan petani, dan media sosial. Makanan dalam bentuk frozen food yang siap makan disajikan dalam kondisi fresh, bersih, dan halal. Kemasan merupakan kemasan kedap udara untuk mencegah keawetan dan kehigienisan produk kami. Pelayanan, tentunya kami akan melayani calon customer kami dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan berperilaku sopan dan memberikan apa yang customer kami inginkan. Untuk media sosial, kami akan sering untuk berinteraksi dengan pelanggan, info-info promo sebagai sarana promosi. Dan target pasar dari produk kami ini adalah anak-anak remaja, orang dewasa, dan anak-anak remaja dan orang dewasa. Untuk HPP biaya operasional dapat dilihat di tabel di bawah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok pantau sayur Mas Bro. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian presentasinya dari tim pentol sayur Mas Bro. Selanjutnya yaitu tim terakhir, yaitu tim bagler tas cangkang belut. Apakah sudah ready? Siap. Baik, waktu dan tempat saya persilakan presentasi. Saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat screen saya? Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Bagiono. Di sini saya akan mempresentasikan usulan ide bisnis saya yang bernama Bagler atau tas cangkang telur. Ya. Apa sih Bagler itu? Bagler adalah brand kami dengan produk tas dengan desain dan motif yang memanfaatkan limbah dari cangkang telur. Tas ini memiliki berbagai motif dan corak yang menarik. Adapun produk dari Bagler ini berupa handbag yaitu atau tas tangan. Tas yang mudah dibawa kemana-mana dan comfortable. Dan tas ini cocok untuk dipakai untuk semua kalangan. Ya.
Terus latar belakang saya membuat produk ini yaitu karena banyaknya cacang telur yang terbang begitu saja dan menjadi limbah. Maka dari itu saya berinovasi mendaur ulang cacang telur menjadi produk yang menarik dan bernilai jual tinggi sekaligus mengurangi limbah rumah tangga. Ya, di sini ada matriks BMC. Yang pertama, customer segment saya, yaitu semua kalangan remaja, mahasiswa kuliah, pelajar SMA, terus ke anak-anak, siswa SD, SMP, lalu kalangan dewasa, yaitu karyawan kantoran, pelukis, seniman. Kemudian channels yang dipakai yaitu media sosial, berupa Facebook Ads, IG, lalu e-commerce, bisa berupa Shopee, Tokopedia, kemudian offline store di rumah, terus dititipkan ke pedagang retail lainnya. Kemudian activity saya yaitu terus berinovasi, mendesain dengan berbagai motif, baik berupa batik atau geometri yang kreatif serta memproduksinya untuk semua kalangan. Key resource saya yaitu limbah cangkang telur yang tidak terpakai, dan untuk tasnya yaitu kerjasama dan produsen tas di Sidoarjo. Key partner saya yaitu kerjasama dengan produsen tas lokal Sidoarjo, kerjasama dan pedagang kuliner yang menggunakan telur sebagai bahan masaknya, lalu kerjasama dan pedagang dari kampung telur asin Sidoarjo. Cost struktur saya yaitu biaya jasa atau pekerjaan, biaya pembelian tas belum didesain, lalu biaya pengiriman atau ekspedisi. Revenue stream saya yaitu mengambil keuntungan 30.000 dari harga jual. Dan catatan ini tergantung ukurannya, kerumitan motif, dan desain yang dibuat. Lalu kisaran harga jual per tas antara 60 sampai 150.000. Sekian dari saya mengenai usulan bisnis ide saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya dari tim Gator Tas Cangkang Telur. Baik, karena semua tim sudah melakukan presentasi, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab pada para Bapak Ibu dosen. Apabila ada pertanyaan kepada tim ke 7 tim yang masih dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Boleh ya Mas, Bu Yovita dari FEB. Ya. Oke. Luar biasa ya, semuanya bagus-bagus presentasinya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya agak kurang jelas gitu ya. Untuk tim 1 misalnya, coba sih di breakdown harga pokok produksi dan harga pokok penjualannya, nggak hanya sekedar ditulis angka-angkanya seperti itu, karena kalau saya orang akuntansi, jadi sepengetahuan saya harga pokok penjualan itu lebih tinggi nilainya daripada harga pokok produk. Tapi ada beberapa yang menulis di situ harga pokok produk itu lebih tinggi daripada harga pokok penjualan itu. Kemudian untuk tim 5, revenue stream, kenapa di dalam revenue stream ada modal sendiri? Setahu saya, revenue stream itu adalah berbagai sumber pendapatan bisnis yang didapatkan dari penjualan produk. Sedangkan modal itu kan bukan penjualan ya. Jadi harusnya yang ada di revenue stream itu bukan modal, tetapi penjualan ya. Oke. Kemudian buat semua tim,
Anda membuat HPP yaitu untuk berapa pieces gitu ya, itu harus jelas. Misalnya, oh kami omsetnya kami sekian unit itu sekian. Jadi HPP itu untuk sekian unit. Lalu, saya tertarik dengan tim 7 buckler, tapi sayangnya tidak ada display prototype dari produknya ya, sehingga tidak bisa membayangkan Anda produk yang hebat itu bagaimana bentuknya karena dari cangkang telur ya. Nah, itu harus sebaiknya ketika memasukkan proposal itu ada prototype atau contoh lah, contoh dari produk yang Anda mau buat itu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yovita. Selanjutnya mungkin ada dari Bapak atau Ibu dosen. Oke, saya kasih masukan ya, Pak Yanto. Pak Suyanto. Ya, jadi gini ya, ini kan calon wirausaha, ya, calon wirausahawan, ya. Saudara akan menjadi calon pengusaha. Ya. Yang pertama di dalam menciptakan ide bisnis, ya, ini bukan hanya sekedar ini membuat satu produk, ya, tetapi pikirkan bahwa bisnis ini bisa berjalan untuk jangka panjang, ya, bukan hanya sekedar membuat produk senang-senangan pribadi. Ya, jadi kira-kira jangka panjang atau mungkin apakah produk ini benar-benar menarik bagi calon konsumen atau tidak, manfaatnya apa bagi seorang konsumen. Ya, kalau saya beli ini kira-kira saya pakai untuk apa ya? Nah, ini penting sekali di dalam menciptakan ide bisnis. Idenya bagus ya, rata-rata bagus ya. Cuman belum dipikirkan jangka panjangnya kira-kira bisnis ini bagaimana. Ya, apakah bisa bertahan hidup untuk jangka panjang atau hanya sekedar seneng-senengan saja. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, betul tadi yang disampaikan Bu Yovita, ya, dalam menghitung harga pokok itu, baik harga pokok produksi maupun harga pokok penjualan, itu harus ditetapkan itu untuk berapa kuantitasnya. Berapa itu untuk harga pokoknya dengan kuantitas sekian. Nah, kemudian masalah penjualan, ini juga harus dihitung. Penjualan itu untuk dengan kuantitas sekian tadi untuk jangka waktu berapa bulan. Ya, memang tadi sudah yang menyebutkan jangka waktunya, kemudian hitung kuantitasnya berapa, kemudian hasilnya berapa, keuntungannya. Nah, keuntungan itu juga harus diperhitungkan. Cukupkah untuk biaya hidup? Nah, kira-kira seperti itu. Kalau 1 bulan menghasilkan katakan tidak sampai 1 juta, ya ini berarti apa? Hanya untuk seneng-senengan saja, bukan untuk sebagai sumber ekonomi keluarga. Nah, ini perlu diperhitungkan lagi sehingga di dalam nanti menyusun proposal itu dilengkapi ya untuk harga pokok itu tadi sama harga pokok penjualan, produksi maupun penjualan itu dengan kuantitas berapa. Nah, saudara tetapkan segitu tadi. Ya. Tadi saya baca ada yang biaya variabelnya itu tinggi sekali. Ya. Nah, biaya variabel itu kan kaitannya dengan jumlah yang diproduksi. Sehingga kalau semakin banyak yang diproduksi, ya biaya variabelnya semakin
tinggi totalnya, total cost-nya semakin tinggi. Nah itu harus dijelaskan ya. Nanti jangan-jangan tadi berapa 800.000 berapa ya untuk apa biaya variabel. Kalau itu biaya segitu, kira-kira berapa harga jualnya untuk per satu produk itu? Nah itu terkait dengan pembiayaan dan penerimaan. Ya, ini harus diperhitungkan karena ini membuat suatu bisnis yang tujuannya bukan hanya untuk senang-senangan, tetapi tim reviewer nanti akan melihat ya, seberapa keuntungannya ya, kalau ini didanai. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dipikirkan kembali. Ya. Apa ini bisnis saudara ini sudah bagus ya. Cuman apakah ini ide suatu untuk menciptakan satu bisnis atau tidak? Karena nanti reviewer juga akan melihat itu. Ya mungkin sementara itu dulu ya. Nanti kalau ada masukan lagi saya tambahkan. Ini secara umum ya. Kalau secara individu proposal judul, berarti saya melihat seperti sambal pindang ya. Jadi sandang ya. Sandang itu orang persepsinya pakaian, tapi ternyata yang dijual kok sambal. Ya. Kalau singkatannya, tapi kalau itu singkatan, kenapa enggak samdang itu ya? Bukan N tapi M. Saya enggak paham itu singkatan atau ada pengertian tersendiri ya. Terus kemudian tadi masalah kertas ya. Itu mengolah limbah kertas menjadi kertas atau mengolah limbah kertas menjadi hasil produksi seperti apa lukisan atau tas ya. Nah itu saya belum memahami apakah limbah kertas itu diproduksi lagi, didaur ulang menjadi kertas lagi atau menjadi suatu produk rekayasa. Ya, itu saja dulu. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Suyanto atas masukannya. Selanjutnya yaitu dari Bapak Bambang Sigit. Dipersilakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya lebih tertarik pada sandang tadi ya. Timnya siapa itu? Mbak Sunarti ya. Masih Mbak Sunarti dan kawan-kawan masih ada di sana? Cek. Tes voice. Ya, Pak. Mbak Sunarti dan kawan-kawan masih ada di sana? Iya Pak, masih hadir. Masih hadir, oke ya. Untuk sambal pindang ini menarik buat saya. Karena memang saya suka sambal gitu ya. Jadi begini, apakah yang dari timnya Mbak Sunarti ini sudah membuat prototipenya? Gitu. Yang kemudian untuk menciptakan paling enggak ada 3 atau 5 percobaan. 5 percobaan dengan perbandingan bawang merahnya, perbandingan garamnya, perbandingan cabenya itu yang berbeda-beda sehingga punya 5 resep pembanding. Itu yang pertama. Kenapa 5 resep pembanding? Karena setiap orang itu punya selera. Orang Jawa itu pun beda. Orang Jawa bagian tengah
ke barat dan Jawa bagian timur, gitu ya. Itu kan beda, suka manis dan suka pedes asin. Nah, kalau kita orang Surabaya ini kan senengannya pedes karo asin, ketularan Madura gitu, gitu. Gitu. Nah, sehingga dengan perbedaan itu Anda punya rumus, ya, rumus. Nah, yang kedua, perlu adanya studi banding. Barangkali dari Mbak Sunarti CS ini bisa membandingkan dengan sambal pedo. Nah, sambal pedo itu diproduksi di Blitar, orang Blitar. Ya. Sambal pedo itu enak rasanya. Nah, ketika pindang itu apakah sama? Kalau teksturnya mungkin bisa sama itu ya. Teksturnya sama. Taste-nya mungkin juga nggak begitu beda ya. Tapi aroma, nah di sinilah yang namanya pedo itu kan iwa asin apa ya? Apa Narti itu ya? Gereh itu ya. Tahu nggak? Mbak Narti tahu nggak gereh? Ikan asin yang bukan pindang. Kalau pindang kan nggak ada asinnya itu. Ya, Kayak ikan tahu, Indosiar Pak. itu. Enak, iwak pedo enak, Pak. Nah, betul. Anak koncoku berarti. Betul lah. Di Blitar itu ada sambal pedo. Ada sambal pedo. Nah, otomatis itu bisa menjadi pembanding. Yang kedua itu ada loh di Tongas Asri. Itu juga sambal ikan ya, sambal ikan. Itu tentu ya yang membedakan itu juga aroma dan taste-nya juga ada sedikit beda. Yang paling beda lagi itu sambal ikan, saya lupa namanya. Itu yang dari Manado. Saya dapat kiriman itu ya. Sambal ikan dari Manado. Di antara tiga, kalau saya bandingkan, itu yang paling lama bisa bertahan itu yang dari Manado ya. Sambal ikan dari Manado. Itu bisa 1 bulan itu nggak apa-apa. Ikan roa, Pak, ikan roa. Oh, oke, betul. Ya, betul itu ya. Itu bisa hampir 1 bulan itu nggak ada jamur. Tapi yang pedo itu paling nggak kurang dari 1 bulan itu sudah keluar bibit jamurnya. Nah, untuk itu maka timnya Mbak Sunarti itu memang perlu ya belajar untuk membandingkan. Tidak perlu pakai obat pengawet, nggak usah, kita alamiah saja, bisa diolah. Seminggu sekali dipanasin lagi bisa gitu. Dan kemudian ininya casingnya ya, casingnya itu yang memiliki sumber informatif karena orang ya bisa menciptakan inspiring untuk orang lain, penasaran. Nah, penasaran itu bisa melalui gambar dan bisa melalui uji coba. Nah, siapa tahu nih untuk menghindari menghindari kedaluarsa bisa dengan modelnya di Blitar itu sambal pedo tapi dia punya rumah makan. Jadi untuk menghindari biar nggak jamur nggak apa. Jadi mana yang paling lama itu untuk untuk sajian di rumah makan itu. Nah, barangkali itu aja ya secara teknis. Dan kemudian yang terakhir ini, jika tim ini solid, tim ini bisa menghasilkan produk, biar kita komunikasikan dengan dinas koperasi, ya baik di kota Surabaya atau di mana Anda berada, itu untuk dicatat sebagai UKM binaan dinas koperasi, UKM binaan dinas koperasi. Atau di dinas perindustrian juga ada. Nah, instansi pemerintah itu proyek untuk meningkatkan kapasitas perindustrian. Kalau di koperasi itu UKM-UKM-nya ya. Itu. Dan juga ada fasilitas untuk pameran dibiayai oleh dinas koperasi. Kalau gitu. Nah, barangkali dari timnya Sambel ini menarik sekali kalau kita punya produk yang bagus ya ke depannya. Ini kita bisa koordinasi lah. Saya Pak Sigit dari Visip. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bang Sigit atas masukannya. Mungkin dari Bapak Ibu dosen lagi ada yang memberikan masukan ataupun memberikan pertanyaan pada ke semua tim. Mas boleh nambahin? Boleh,
Oke, baik. Tadi ada ketinggalan untuk tim 2. Di situ Ibu tadi lihat Anda tulis bahwa penelitian terdahulu yaitu Wedang Uwuh ya. Nah, sebaiknya di dalam proposal itu ditulis tuh penelitian terdahulunya siapa. Jadi tidak hanya menyebutkan penelitian terdahulu begitu ya, tetapi siapa dan tahunnya. Itu aja sih saya mau tambahkan tadi, lupa ketinggalan. Terima kasih. Baik Ibu Gita, terima kasih atas masukannya. Mungkin Bapak Ibu. Oh iya. Ya Bu. Mas Rofi mau menambahkan sedikit informasi untuk Bapak dosen. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasnya dalam program Match Up ini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di grup di chat room, bahwasanya nanti setelah sesi Zoom berakhir kami akan share link formulir yang merupakan kesediaan Bapak Ibu untuk mendampingi tim mahasiswa PMW begitu ya. Nah, di situ nanti ada kolom spesialisasi pendampingan yang mana nanti dapat Bapak Ibu isi sehingga satu saat kalau misalkan nanti kami dari OPPM atau dari kemahasiswaan membutuhkan secara mendadak mendampingi mahasiswa baik di PKM, di P2MW, IWDM atau KM Expo, kami dapat menghubungi jenengan secara langsung. Tuh. Atau mungkin nanti ada informasi dari Dinas Koperasi atau dari mitra yang sudah kami kerjasama terkait pendampingan UMKM mahasiswa, kami langsung menghubungi jenengan. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Sama atas informasinya. Mungkin dari Bapak Ibu dosen masih ada yang memberikan masukan atau ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, Mas. Saya Hani dari Magister Teknik Sipil. Pertama saya mau tanya tentang yang pertama ya. Untuk sandang tadi ya, sandang tadi memang tadi yang sudah disampaikan Pak Bambang Sigit sudah banyak ya. Saya juga catatan pertama saya yaitu untuk expired date-nya itu harus diperhatikan karena kalau saya lihat tadi apalagi kemasannya ya, kemasannya karena yang sudah seperti gudeg ya, gudeg Jogja kan itu kan juga dikemas ya. Dulunya tidak bisa dikemas, akhirnya dikemas, tapi yang mahal itu adalah kemasannya karena itu semua dari kemasannya itu ya itu ada alatnya ya, alatnya jadi semua itu suci hama semua, istilahnya seperti itu ya. Jadi dari kalengnya, kemudian setelah kalengnya disuci hama, kemudian pada saat pengisian juga sampai nanti setelah dikemas pun juga ada proses itu dan memang sih alatnya kalau yang seperti itu mahal ya, mahal. Nah ini juga harus ada diperhatikan expired date-nya. Kemudian yang kedua tadi untuk wedang uwuh ya, kalau mungkin wedang uwuh lebih ini ya, lebih tidak sesulit sandang ini untuk kemasannya ya, itu sudah tidak masalah. Kemudian untuk clay, nah tadi ada claynya itu dibakar ya. Mungkin pertanyaan saya itu clay kan dari tanah liat ya, claynya itu dibakar apa bagaimana ya? Mungkin ada ya. Menjawab Bu, claynya tidak perlu dibakar, jadi claynya ini didiamkan dalam ruangan aja udah bisa mengalir sendiri. Oh gitu. Dari mana ya? Claynya dari mana ya? Dari asal kotanya gitu. Biasanya clay dari tiap-tiap kota itu atau daerah kan sifatnya tuh bermacam-macam gitu ya. Jadi, yang diambil dari daerah mana nanti? Ini claynya saya beli seperti sudah. Oh. Sudah apa? Beli Sudah ya?
gitu, Bu. Iya. Karena kalau di teknik sipil bayangan saya clay itu kan dari tanah liat, karena seperti genteng bata gitu ya. Bayangan saya seperti itu. Oh, jadi bukan clay dalam arti seperti yang saya maksud ya. Seperti gipsum gitu apa gimana ya, Mbak? Termute. Beda, Ibu. Claynya dari tepung itu ya, bukan? Bukan dari tepung. Seperti tanah liat, cuma beda. Dia warnanya putih, iya. Ada juga yang warnanya seperti tanah liat. Oh, gitu ya. Oh, kalau itu saya mungkin belum tahu ya. Oke, baik ya. Baik, kemudian untuk tadi kardus sudah bentuk kardus apa? Kertas daur ulang sudah ada yang berkomen tadi. Eco printing. Oh, untuk eco printingnya itu khusus hijab ya, Mbak ya. Oke, eco printing. Oke. Untuk cangkang ya, tadi untuk cangkang telurnya juga sudah ada pertanyaan dari dosen lainnya juga, ini juga perlu diperhatikan ya. Nanti amis tidaknya ya. Ya mungkin itu saja yang saya tanyakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani atas masukannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, Bapak Ibu dosen? Oh iya, mohon izin menambahkan informasi yang tertinggal. Jadi, Bapak Ibu nanti setelah mengisi Google Form kesediaan mendampingi mahasiswa PMW, form tersebut akan kami sampaikan kembali kepada mahasiswa untuk mahasiswa bisa memilih dosen mana yang nanti akan mendampingi seperti itu. Jadi, bahasa simpelnya adalah data spesialisasi pendamping akan kami olah dan kami simpan di kemahasiswaan dan LPPM jika diperlukan. Sedangkan data Bapak Ibu, nama yang memilih tim mendampingi, misalkan Pak Bambang mendampingi tim sandang, begitu nggih. Nanti data tersebut yang kami serahkan ke tim. Begitu, nanti selanjutnya tim akan berkomunikasi secara langsung kepada dosen pembimbing, begitu. Untuk informasi dan konfirmasi dosen siapa mendampingi tim apa, nanti kami akan juga share di grup KWU Center, juga akan kami japri ke jenengan. Kak Rahma, saya Bu Yuliar, maaf nggak buka kamera. Oh Bisa iya, Bu. nambahkan? Iya, bisa nambahkan sedikit ya. Di bagian wedang uwo itu ya saya sering beli dan kebetulan keluarga saya cocok semua. Kesulitannya adalah berbentuk rempah-rempah yang semebar, nggak karuan seperti sampah gitu ya. Nah, ini yang sebaiknya itu nanti dikemas itu entah dalam bentuk aslinya begitu atau ditumbuk terlebih dahulu, terus dimasukkan seperti kantongnya teh itu. Nah, itu banyak sampai dengan luar negeri orang mau melakukan itu. Karena dia tidak semebar, nggak karu-karuan gitu, mau godok, mau itu ribet ya. Jadi mereka menginginkan sesuatu yang seperti teh. Jadi hanya dicelup-celup aja dengan air panas, itu sudah bisa diminum. Nanti diberitahu di situ bisa sampai dengan 3 kali. Untuk 3 kali celupan. Terus secangkir teh, bukan secangkir yang besar. Nah, itu ada ukurannya di situ. Terus untuk pengawetan makanan dan sebagainya itu bisa dicoba. Yang satunya di luar, berapa hari tahan, di dalam suhu ruang, di dalam suhu freezer, di dalam suhu itu terutama untuk yang sambal ya. Terus di dalam suhunya di kulkas yang biasa itu berapa. Jadi harus ada yang dikorbankan untuk dilihat setiap kali itu. Itu yang paling utama kalau untuk nanti untuk pengurusan izin dan sebagainya. Tapi kalau untuk lomba itu saja, dan itu harus dicantumkan. Nanti tahan di dalam suhu ruang tuh berapa hari, tahan di dalam itu harus ada. Itu dicoba untuk terlebih dahulu untuk itu. Untuk amisnya mungkin agak sedikit ditambah dengan jeruk. Ya, jeruk yang kecil itu, jeruk gigit itu, saya kira amisnya pindang itu akan nanti akhir sama dengan yang tuna ya. Yang tuna itu yang biasanya pedo itu dari ikan tuna biasanya. Jadi nanti bisa sedikit. Terus pengawetan yang alami adalah garam ya. Nah, itu bisa agak ditambah untuk itu.
Terus yang untuk yang play tadi, cuman saya nggak jelas ya, pengemasannya nanti bentuknya bagaimana, terus arahnya itu apa namanya, produknya jadi seperti apa, jadi kemasannya itu harus benar-benar bagus dan tidak akan tahan untuk pecah ya, agar supaya kalau ke bawah-bawah tidak pecah. Terus saran untuk clay ini, yang saya sering lakukan, kebetulan saya ke tempatnya Not Kue ya, tempatnya Tanjung Perak, mereka banyak sekali kalau yang golongannya kerak-kerak gini ingin yang ditaruh kalau di rumah mereka itu di luar negeri itu senangannya ditempelkan di kulkas. Ditempelkan di mana? Jadi magnet. Jadi bikin yang kecil-kecil yang mudah dibawa itu nanti bisa untuk tembus, dan sasaran kita adalah turis asing yang merapat ke pelabuhan. Nah, itu paling sering sekali karena mereka cari sesuatu yang kecil yang bisa ditempelkan, yang bisa mereka bawa, karena kalau besar-besar mereka tidak mau. Jadi kalau kerajinan usahakan yang sekecil mungkin dan mudah dibawa dan harganya memadai. Ya, itu saja tambahan dari saya untuk kesemuanya. Terima kasih Bu Yulia atas masukannya. Mungkin ada lagi dari Bapak atau Ibu dosen. Mungkin sudah nggak ada ya, mungkin dari Bapak Ibu. Oh ya, ada informasi buat Bapak Ibu dosen. Untuk Bapak Ibu dosen yang belum bergabung pada grup KWU Center, diharapkan untuk bisa bergabung bersama kami untuk mendampingi dan meningkatkan kualitas prestasi KWU, khususnya di Untab Surabaya. Mungkin Bapak Ibu dosen yang di sini belum gabung, harap bergabung ya untuk pendampingan para mahasiswa. Baik, mungkin sudah cukup untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya kita memasuki sesi dokumentasi. Nah, untuk para peserta dan Bapak Ibu dosen, mungkin yang bisa menyalakan kamera, kita akan dokumentasi sebentar. Kami mulai sesi dokumentasi. Jadi kami akan capture. Mohon ditunggu Bapak Ibu, membutuhkan waktu beberapa detik nih. Baik, sesi dokumentasi sudah selesai. Silakan Mas Rofi. Terima kasih Kak Rama. Baik, selanjutnya yaitu terakhir yaitu penutup. Nah, selanjutnya penutup, saya MC pada kegiatan hari ini. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf, mohon dimaafkan. Marilah kita ucapkan hamdalah untuk menutup. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk para peserta, sampai bertemu pada serangkaian acara mentoring PMW 2023, serta untuk link video pembekalan PKM kemarin akan di-share pada hari Senin melalui grup mentoring. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta dan Bapak Ibu dosen yang telah hadir, bisa mendengarkan Zoom. Sampai ketemu pada. Terima kasih semuanya, panitia. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Untuk presensi bisa diakses di chatroom dan juga kami share di grup.